kita ni harus memahami dulu syahadat ke Islamnya dulu. Dak katik semayang, dak katik puasa, dak katik zakat, dak katik haji kalau dak katik syahadat. Maka dikata ke usuluddin, batasnya di menghimpunkan kalimat tauhid. Kapan dia berhimpun kalimat syahadat la ilaha illallah, habis bahasan usul. Ya, dia masih mengetahui aturan-aturan, mengetahui sifat-sifat Tuhan, mengetahui nama-nama Tuhan. Nah, kalau dia masuk ke kalimat syahadat, itu dikatakan pohon agama. Jadi ada Tuhan agama, ada pohon agama. Itu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ketahui pula Tuhan agama, yaitu mengetahui barang yang wajib dan mustahil, jaiz bagi Rasul dan bagi jirim dan bagi akal. Jadi Tuhan agama. Jadi apa yang dimaksud dengan Tuhan agama? Arti Tuhan agama ini mengetahui. Namanya yang agama, bukan agama Islam. Arti kita mengetahui agama ini aturan-aturan. Aturan-aturan beragama. Jadi aturan agama ini kita harus ketahui dulu. Wajib dan mustahil jaiz. Allah Ta'ala. Artinya ini masih di ranah syariat. Jadi sedangkan kita nih yang bergalak sehari-hari yang kita bahas selama ini hari ini, itu orang tuh banyak bertuhan dengan agama. Bukan bertuhan dengan Allah. Dan namanya Tuhan agama, Tuhan ini kan banyak. Nah, yang galak bertuhan dengan agama ini, inilah misalnya orang pekeh, orang syariat. Dia sebatas mengetahui wajib, mustahil. Nah, mustahil alam ini, mustahil alam ini. Dan dia dengan wajib. Jadi kalau kita ini istilahnya takut dengan wajib, nah, itu kita menuhan ke agama, menuhan ke aturan, belum bertuhan dengan Allah. Jadi Tuhan agama ini apa yang kita gawi ke dalam konteks syariat. Seperti misalnya kita bahas, kita takutnya meninggal ke sembahyang itu karena wajib. Pemahaman kita. Karena wajib. Hakikat wajib, kapan digawe ke dapat pahala, kapan ditinggal ke berdosa. Jadi kalau kita misalnya sebatas mengerjakan sholat atau sembahyang itu dalam konteks wajib, berarti kita tuh begawi takut dengan agama tadi. Karena kita bertuhan dengan yang itu aturannya. Karena kebanyakan kita nih, paham kita nih, kita ngawi ke sembahyang itu karena takut dengan dosa. Takut ngawi ke sembahyang itu takut dengan dosa. Kapan takut dengan dosa, masuk neraka. Nah, kalau itu di mana Allahnya?
Dia harus mengetahui itu, betul. Sama baik pun nih tak takut ninggal kok perintahnya. Yang kita takut itu perintahnya, bukan takutnya Allah. Bukan berarti sholat tidak dalam pahaman kita tauhid tidak wajib, bukan. Kalau kita dalam ngerti tentang tauhid, sholat itu lebih dari wajib sebenarnya. Semayang, bukan istilahnya itu laju tidak semayang. Aku tidak takut dengan wajib, bukan soal itu deh. Jadi meningkatkan dari wajib tadi maha wajib, no, kita sholat. Tapi bukan kita pemahaman kita, konteks kita tuh nak masuk surga banyak pahala, bukan. Semayang. Nah, kita ni galak apa? Bantah-bantahan di agama. Kalau lah di Islam nian, tak katik bantahan. Islam nian. Maka ini harus dibedakan antara agama dengan Islam. Nah, tapi kalau kita kan, karena agama ini apa istilahnya tuh gelar, identitas baik agama ini. Jadi tiap-tiap orang lain agamanya caranya beda-beda. Namun tujuannya sama gitu. Ini kata Tuhan agama tuh kan. Nah, salah satunya itu mengetahui barang wajib mustahil dan jaiz. Bagi siapa? Bagi Rasul, bagi jirim, bagi akal. Maka salah satu yang wajib bagi Tuhan itu 20 sifat, mustahil bagi Tuhan 20 sifat. Harus bagi Tuhan satu. Bagi Tuhan. Dan wajib bagi Nabi 4. Mustahilnya 4. Harusnya 1, 2. Maka jadilah dia 50 betul. Makanya dia masuk pada kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi batas Tuhan agama itu. Jadi batasnya Tuhan agama itu, dia sampai mengetahui 50 tadi. Mulai dari hukum syaraknya, wajib sunat haram makruhnya. Nah, kalau dialah berhimpun, Tuhan agama 50 inilah berhimpun kalimat syahadat, ini baru nak masuk ke Islam. Jadi kalau kita baru mengetahui dari sholat sampai ke haji, rukun Islam itu masih dia Tuhan agama. Nah, kita ini harus memahami dulu syahadat. Ke Islamnya dulu. Tak katik semayang, tak katik puasa, tak katik zakat, tak katik haji, kalau tak katik syahadat. Maka dikata ke usuluddin, batasnya di menghimpunkan kalimat tauhid. Kapan dia berhimpun kalimat syahadat la ilaha illallah, habis bahasan usul. Ya, dia masih mengetahui aturan-aturan, mengetahui sifat-sifat Tuhan, mengetahui nama-nama Tuhan. Nah, kalau dia masuk ke kalimat syahadat, itu dikatakan pohon agama. Jadi ada Tuhan agama, ada pohon agama. Tuhan agama itu kita mempercayai gawian-gawian kita syariat. Kita percaya sembahyang itu masuk surga.
Kita percaya wajib itu lah mendak kita gawe ke berdosa. Itu kebetulan tentang agama. Nah, syahadat ini pohonnya, pohon agama. Artinya kapan pohon, apa dia yang kita harapkan dari pohon? Buah. Nah, buah ini kan tidak nampak, tidak kelihatan, tidak kejenguan. Nah, gitu. Tapi tubuh yakin pasti ada buah. Dari mana? Mak mana kita istilahnya nak supaya buah muncul? Nah, pohon ini diruru, dipupuk misalnya, dirawat, syahadat, pohon agama, diketahui, ada hal-hal yang menghambat dibuangi, itu, pohon agama. Baru muncul buahnya. Gitu. Karena setiap kita menanam, nanam apa baik-baik, nanam padi, nanam kates, nanam nanas, tidak katik yang kita harapkan itu buah. Padahal buah belum katik. Nah, cara nak dia tumbuh muncul buah, maka nak kita rawat. Maka syahadat ini, kalau tidak kita rawat, tidak kita ketahui benar, tidak katik buahnya, tidak muncul buahnya. Kerdil. Gitu. Maka inilah perolehanmu tentang agama dan asal agama. Dan sembahyang dan asal hukumnya, yakni hukum syara 5 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara. Nah, itulah agama tuh. Jadi dia kalau batas rukun, syarat, itu. Nah, kita ini kan banyak beragama. Islamnya belum tentu. Karena ngapa Islamnya belum tentu? Syahadatnya belum benar. Baru pacak ngucap baik ngalida. Kalau ngucap ngalida, siapa baik diajari pacak. Iko burung tiung baik diajari syahadat pacak. Nak dengan lidah baik. Nah, yang kita ketahui mak mano. Cara bersyahadat yang benar. Jangan di lidah baik. Ya boleh juga dengan lidah. Cuma kita nak tahu. Jangan berucap baik, tapi tak tahu dengan maknanya, tak tahu dengan isinya. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini baru Islam. Nah, lah ngucap 2 kalimat syahadat, baru Islam. Arti ngucap ini bukan ngucap ngalidah. Oleh karena ini dikatakan dengan kata, tidak baca, tidak dari dikatakan dengan lidah, harus mengucap. Karena pemahaman kita ini kapan mengucap itu cukup dengan mulut atau dengan lisan. Nah, padahal seluruh jasad kita ini, seluruh badan kita ini pacak mengucap. Kata gerak badan, kata badan. Arti mengucap di sini bukan mengucap dengan lidah baik. Itu. Dengan hati, ya? Dengan gerak badan. Itu. Pasananya. Arti kalau dengan istilahnya lisan baik itu dengan jasad. Nah, seluruh jasad kita ini kalau pacak mengucap syahadat dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dikatakan diliputi syahadat. Nah, jadi syahadat itu enggak jadi badan kita. Jangan cuma ucapan di bibir wae.
Nah itulah baru Islam. Nah lah tahu syahadat dalam jadi badan kita, maka pelaksanaan syahadat mana? Pelaksanaan syahadat itu syariat ritualnya sholat, puasa, zakat fitrah, haji. Kalau itu batas rukun wae, rukun misalnya rukun Islam yang lima itu, kan rukun Islam yang lima itu kan ada akan tetapi galo menurut syariat. Ya. Maka juga itu walaupun di hukum fikih dikatakan wajib, dia ada akan tetapi. Tapi kalau wajib hakikat dak kati akan tetapi. Nah mana? Berarti yang paling berat tauhid. Syariat tauhid yang paling berat itu. Kalau istilahnya rukun syariat baik, ada akan tetapi. Puasa juga wajib ada akan tetapi ya. Mendak saya tidak usah puasa. Semayang juga mak itu. Nah kalau istilahnya wajib hakikat ini dak kati haji. Haji tetap harus ada. Tak kati ada akan tetapi haji jika mampu. Kapan tu budak haji tak cukup rukun Islam. Nah, cuma beda haji syariat dengan haji hakikat tu beda. Gawian juga beda. Salat syariat, salat hakikat beda. Beda pandangan, bukan beda ritual. Ritualnya sama baik. Baca di lain-lain. Salat orang syariat sama baik, salat orang tarekat sama baik, salat orang hakikat sama ritualnya. Gerakannya, bacaannya sama. Tapi pandangannya yang lain, bedanya. Makanya kalau di usulul itu ada jalan sama, ada jalan lain, ada jalan beda deh. Gitu. Maka fardu Islam ada dua. Pertama ikro bil lisani, kedua wa tasdikun bil kolbi. Nah, artinya Islam itu nak kedua-duanya. Yang galak kita sebut tuh harus ada syariat, harus ada hakikat. Kalau bersyariat baik tak berhakikat, bukannya Islam. Kalau berhakikat baik tidak ketik syariat adalah sama baik. Jadi dikatakan Islam tuh syariat ada, torekat ada, dan hakikatnya ada. Jadi mesti juga di lisan kok, tapi ada tasdiknya di hati. Makanya tak pacak kita tuh nak tinggal ke syariat dalam begawi ibadah tuh. Lah mendak kedua-duanya tak Islam. Maka itulah nak kata syahadat tuh. Dua kalimat syahadat tuh ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau masih kita berada di Tuhan agama. Pandangannya, nah, cara mengucapkannya tubuh dua, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdik di qalbi tetap satu. Baca dua. Maka kalimat syahadat dengan kalimat tauhid beda. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tuh.
Nah, itu maksudnya Islam itu, jadi rukun atau fardu Islam itu dilisan ke dengan lidah, ditasdik ke dengan hati. Inilah baru Islam. Tasdikul bil qalbi, gitu kan? Jadi apa yang kita ucap kok di hati kita ngerti dia maknanya. Maka yang dimaksud diikrarkan dengan lidah, ditasdikan dengan hati. Apa sebab dikatakan dengan lidah dan ditasdikan dengan hati? Sebab asal hambo itu daripada 4 anasir, yaitu air, api, angin, tanah. Itulah asal Adam, dan itulah asal syariat. Jadi anasir yang 4 itu asal syariat. Asal nak nyato. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe.